Semua itu serba sulit di sini karena Google itu diblok. Yang susah juga di China itu nggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Info-info busnya jadi harus bisa Mandarin. Apakah Alipay-nya berhasil? Bisa jualan di MRT. Mungkin ini mall paling mewah kali di Kunming. Coba kita beli paket data. Ini 60 kali 2.000 sekitar 120.000 dapat 20 GB. Dan menariknya di McD ini nggak bisa pakai cash. Selamat pagi, kita sekarang ada di Kunming, China. Ini baru dari kamar di lantai 15 di gedungnya. Kayak gini, jadi agak lucu. Nah, hari ini kita mau persiapan untuk jalan-jalan sebulan ke depan di China. Jadi harus melakukan banyak hal, terutama misalnya download aplikasi-aplikasi yang penting buat di China. Dan juga pengen coba beli SIM card lokal. Jadi ikutin aja. Posisi kita sekarang jadi ada di Kunming. Ini tinggian 2000 meter. Jadi meskipun sekarang musim panas, di sini sejuk. Jadi Kunming itu jadi dikenal sebagai kota Eternal Spring. Lihat ya, semua pada pakai jaket-jaket karena ini suhunya kalau lihat di HP sekitar 20 derajat Celcius. Semua itu serba sulit di sini karena Google itu diblok. Jadi banyak yang diblok ya. Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, sosial media, website berita. Nah, pertama sebagai orang jalan-jalan yang paling susah adalah Google Map. Nggak ada Google Map, jadi kita nggak tahu lokasi-lokasi. Dan Google Map pun di China belum tentu update ya. Jadi kita mau cari misalnya China Telecom, nah belum dapat, susah. Seperti itu. Jadi misalnya pas tadi kita di hotel ada wifi, itu semua diblok. Kita mau cari pun juga susah. Dan sekarang lagi jalan-jalan, jadi nggak ada sambungan internet. Nah, kita mau cari, coba beli SIM card. Untung bisa bahasa Mandarin sedikit-sedikit. Jadi coba tanya-tanya orang aja di mana China Telecom atau China Mobile. Ayo kita cari. Posisi kita ada di selatan Kunming ya. Ini dekat Kunming South Railway Station. Nah, kita kan bisa belajar bahasa Mandarin dikit. Nah, ini misalnya tulisannya handphone, Soji. Nah, sayangnya tutup. Padahal kalau iya mungkin kita bisa tanya. Yang susah juga di China itu nggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Makanya penting untuk download Google Translate sebelum pergi ya. Jadi bisa offline Google Translate. Nah, di sini juga ada toko-toko yang udah familiar. Misalnya ini Mishue. Nah, ini asli di tempatnya. Banyak yang bawa koper di daerah sini karena dekat train station. Jadi mungkin banyak yang tinggal di sini ya. Jadi banyak penginapan, toko-toko. Cuma menariknya di sini nggak ada bank, sama nggak ada China Telecom. Dan wajar udah nggak banyak bank atau ATM karena kebanyakan di sini pembayaran pakai Alipay atau juga ada pakai WeChat ya, WeChat Pay. Dan kita masih coba daftar. Jadi nggak ketemu tempat bank, nggak ada deket sini katanya. Tempat beli SIM card juga nggak ada yang official. Kayaknya ada toko kecil-kecilan, ada satu orang nunjukin ke arah mana tapi nggak ketemu karena tampilannya nggak jelas gitu. Dan andai kan ada, kita nggak bakal bisa bayar karena kita nggak ada duitnya juga. Mesti tarik duit dulu di bank. Kita cuma bawa duit yuan sedikit doang. Jadi kalau gitu kita balik aja, beli makanan dengan uang sedikit yang ada. Nanti kita ke tengah kota terus beli di sana. Ini udah balik di hotel. Jadi kita beli ini aja, harga cuma 6 yuan, sekitar 12.000, lumayan. Jadi yuan terakhir kita dipakai untuk beli ini. Sisa tinggal sekitar 3 yuan. Mungkin buat naik MRT kalau emergency ya. Untung air ada. Bagusnya di sini hotel masih ada beberapa yang bisa bayar online. Bookingnya online pakai trip.com. Itu company China juga. Masalah kenapa nggak banyak yuan? Karena kita kan lewatinnya perbatasan yang masih jarang dilewatin. Jadi di sana itu nggak ada money changer atau bank. Nah, seperti itu ya. Jadi kita makan dulu. Kita udah check out hotel ya, udah pakai backpack. Sekarang kita jalan ke South Railway Station, terus nanti cari MRT di sana dan ke pusat kota. Jadi hari ini rencananya kita mungkin mau ke mall aja, di mana mestinya semua ada gitu lah. Kita kan mau cari bank, cari SIM card. Itu yang paling penting, dan mungkin ganti kamera baru. Jadi satu lagi yang perlu diperhatiin adalah karena Google Maps nggak kerja di sini, jadi memang agak susah mencari lokasi-lokasi. Jadi misalnya South Railway Station, di map Google Maps saja kalau kita pakai VPN itu lokasinya bisa salah. Jadi informasinya juga agak-agak kurang akurat. Jadi ada yang saranin coba download Maps.me. Nanti dicoba ya kalau kesini. Di sini ada public toilet. Nggak kecium baunya. Kalau dulu ya, sekitar 12 tahun yang lalu pas di Nanjing, kalau udah kelihatan pasti baunya tuh udah kecium duluan sebelum kelihatan. Dan ini kenapa ada public toilet di China? Karena kalau nggak ada public toilet, orang China tuh dulu tuh kencing sembarangan. Di sini aja bisa kencing dia. Nah itulah. Dan di China
selalu kalau ada jalan umum, selalu biasanya di sampingnya itu ada jalan sepeda. Tapi ini kayak jadi jalan orang ya, nggak tahu juga. Itu ada bus stop. Info-info busnya jadi harus bisa Mandarin ya kalau di sini. Nuh, mesti baca nomornya, lokasinya mau sampai kemana. Tapi relatif gampang karena tahu kita ada di sini, mau kemana, nyampe nggak gitu. Jadi kita ke MRT. Busnya kayak gitu ya. Nuh, udah lebih bagus. Di China juga kalau siang-siang itu sangat biasa sekali kalau ada cewek-cewek pakai payung. Karena mereka ingin menjaga kulitnya supaya tetap putih. Nah, itu translationnya. Inilah Kunming Nanchan. Kemarin kita turun di sini. Inilah Kunming Nan. Langsung hadap ke jalan raya utama. Di sini bisa isi air juga ya. Cuma air panas. Ya kalau mau minum langsung. Oke, sesuai Metro Map. Jadi di sini ada Metro Station. Tapi kita mungkin mau cek tiket dulu kan hari Senin kita mau ke Tali. Tulisannya Dali. Ini kalau mau beli tiket kereta nih. Selalu antri, kenapa? Karena di sini tuh harus pakai ID, nggak bisa titip sama orang lain, mesti bawa ID-nya. Online pun juga kalau nggak salah mesti gitu deh, nunjukin ID terus print. Tapi kalau buat kereta cepat bisa langsung pakai automatic ticketing ini, tapi tetap mesti masukin ID-nya juga. Tuh, di scan. Ini hitungannya masih belum terlalu rame ya. Kenapa? Karena biasanya antrian bisa Juli panjang. Dan Juli itu peak season, udah mulai musim liburan. Ini masih awal Juli, jadi belum, biasa pertengahan Juli. Nih, Subway, ayo kita turun. Lantai bawahnya ada McD, ada tempat makan lain. Dan ini MRT-nya line 1 sama line 4. Kita langsung naik line 1. Tuh, ada mesin ticketing. Oh, ada KFC juga. Ini MRT. Coba kita lihat, ada pilihan English ya. Jadi kita kan lokasinya kan ada di sini, Kunming South Railway Station. Kita mau ke Tongfeng Square, ganti di sini. Ini pertengahannya sini lah, atau North Railway enggak, tengah-tengah di sini. Jadi kita ke sini aja, Tongfeng Square. Ini cewek pink. Tongfeng Square, 6 kuai. Jadi masukin yang diterima 1 yen, 5 yen, 10 yen. Nah, kita mau 2. Bisa cash, bisa QR code. Nah, sekarang mau cobain pakai Alipay. Nah, di scan. Apakah Alipay-nya berhasil? Ini udah di-connect ke apa? Genius. Kadang-kadang ada yang bisa, ada yang enggak katanya. Meskipun Alipay-nya udah jalan. Nah, kayaknya bisa. Ini masuk 12 yen. Kita lihat. Apa nih? Oke aja ya? Ya, coba. Jadi Alipay itu sebenarnya ada bahasa Inggrisnya, tapi masih terbatas, masih beta. Jadi banyak yang masih dalam Mandarin. Oke, tuh, bayar dengan Visa. Confirm. Oke, jangan dilihat CVV. Oke. Successful, yes. Oke, Kita payment bisa pakai successful. Genius. Berarti Genius bisa dipakai ya, di-connect aja ke Alipay. Tinggal di-download dulu. Cuma masalah di sini tadi udah dibilangnya apa? Dia bilang remaining time-nya habis. Jadi nggak tahu sempet atau enggak tuh. Tadi gagal. Kayaknya karena time remaining-nya udah habis. Terus kayaknya perlu ada yang di approve dulu di Genius. Oh iya, ada perlu approve di Genius. Padahal ini ada 27 detik, 25 detik. Jadi mesti cepet sebenarnya. Ya udah, ini langsung masukin aja insert banknote. Oke, nah inilah keluar tiketnya. Kita langsung pilih 2. Dan kembaliannya uang kertas, menariknya biasanya koin. Dan langsung keluar 3 lembar lagi. Nah itulah ya cara pakainya, mantap. Oke, yuk kita masuk. Dan ini masuk pun pakai X-ray ya, karena ini dari railway station. Ini kita masuk pakai kartu. Ya.
Masuk tuh. Let's go. Line 1. Ada eskalator. Jadi kita tujuannya mau kemana? Kita mau ke pusat kota. Ada 3 mall di sana yang gede. Ada Golden Eagle, Wang Fucing, dan juga ada Parkson. Kita lihat aja mana yang bagus. Ayo kita naik. Jadi ini ya, kita dari sini kita ke sini Nongfeng Square. Yuk. Jalan dan kosong ya karena di ujung. Kalau dilihat nih stasiun-stasiunnya mirip kayak yang di Jakarta ya, sama-sama relatif masih baru. Ternyata ada keluar dari bawah tanah juga. Persisnya kayak di Jakarta ya, kayak di Blok M. Bisa jualan di Amawati. Kita sampai di Tongfeng Square. Ini junction ya, jadi rame juga. Kalau keluar langsung ke atas, kalau ke lain-lain ke bawah. Bisa naik. Ini kita tinggal masukin karena cuma sekali jalan. Ya. Coba Tonglu. Mall pertama yang kita masuki, Spring City 66. Dan ya 3 lantai aja. Basement. Ini juga luar biasa. Di mallnya itu ada free wifi gratis, masukin nomor telepon, dikirim SMS kode buat jadi password. Dan karena kita nomor telepon Indonesia kita masukin, dapat SMS. Kita masukin gak ada firewall. Jadi nggak usah pakai VPN, kita bisa pakai WhatsApp. Jadi bagus juga ya. Jadi kalau belum ada nomor telepon, ini salah satu cara untuk mengakses semua yang di blok. Ya udah, ayo kita keliling mall lagi. Ini jadi mall lumayan bagus ya. Bonafit. Kita mau ke DJI, katanya ada di sini. Kita pengen beli kamera DJI Pocket. Ini ada tokonya di sini. Louis Vuitton. Mungkin ini mall paling mewah kali di Kunming ya, jangan-jangan. Soalnya semua yang mahal-mahal, kalau yang mau murah nggak ada katanya. Inilah sekilas mall di Kunming, lumayan mewah ya. Nah ini kita mau ke bank dulu, mau tarik duit sama ke China Telecom, coba daftar SIM card. Kebetulan di depan. Ini ada Construction Bank. Nih bank semua nih, pas. Ada lagi Bank of China di sana kalau yang ini nggak bisa. Dan di situ kalau kita lihat ada China Telecom. Oke, nggak gitu jelas dari sini. Tadi dari sana kelihatan. Udah kita nyebrang jalan dulu, yuk. Kita nyebrang jalan. Itu jalan. Ini mallnya yang tadi bagus. Ini Bank of China. Yuk. Dan di jalan gede sampingnya tuh suka ada jalan-jalan kecil gini ya. Nih Backstreet, makanan murah. Nanti kita coba. Nah, ini bisa ya. Yuk. Lumayan menarik ya. Jadi kita tarik di Bank of China. Kayaknya sih nggak ada biaya penarikan. Betul-betul cuma kurs biasa. Yang lumayan bagus juga kursnya. Cuma biaya di Indonesia 25.000 paling. Jadi kalau mau narik duit di China, carilah Bank of China. Mantap. Kita lanjut lagi ke China Telecom. Dan yang menarik lihat nih, ini ada mesin nyemprotin air ke udara. Biasa yang dulu sih kita lihat nyemprotin ke ini ya, ke aspal supaya nggak terlalu panas atau supaya nggak berdebu. Tapi ini kayak gitu tuh. Ini di Tongfeng Kuangchang ICBC gedungnya itu Crown Plaza. Dan ini China Telecom. Coba kita beli paket data. Ini China Telecom, jadi ada paket data. Paket datanya yang ini nih. Jadi ini harganya 39 yuan, jadi sekitar 80.000.
Itu 15 GB, 200 menit telepon. Nah, kita beli yang ini 59 yen. Tapi masih bayar sekali bayar 100 yen. Jadi 41-nya itu deposit. Nah, ini 60 kali 2000 sekitar 120.000 dapat 20 GB, 400 menit. Nah, ini buat 1 bulan aja nih. Kalau ada kelebihan bayar segini. Per gigabyte lebihnya bayar 3 yen. Jadi sebenarnya agak lumayan juga. Dan ini tokonya bisa kelihatan. Nah, itu. Ini lagi dibantu daftar, yang penting perlu paspor. Update, jadi kita udah beli tadi kartunya 100 yuan, 200.000. Itu 40 yennya sekitar 80.000 cuma buat deposit aja. Nah, menariknya apa? Internet 20 GB bisa nggak VPN? Ternyata pakai VPN kita bisa. Jadi udah lancar sekarang internet. Duit juga tadi udah di Bank of China. Jadi inilah persiapan kita kalau ke China ya. Yang paling penting adalah uangnya udah ada internet. Sisanya tinggal bisa lah diadaptasi. Yaudah, kita mau makan dulu, makan McDonald di China. Kita cobain seperti apa. Yang perlu diperhatikan, lihat, hampir semuanya ini elektrik. Hampir nggak ada suaranya kan? Sepeda, motor, elektrik semua. Mobil pun sebagian elektrik. Nah, inilah China. McDonald, ini dia. Kunming, ibu kota dari Yunnan Province. Besar, maju. Jembatan melingkar. Yaudah, kita ke McD. 下单同款产品1个半价，可以积折哦！快来赏金吧，买得到。 Paketnya agak beda dari biasa. Ini kayak double cheeseburger, oh, Big Mac nih kayaknya nih. Paketnya 44, langsung tambah nugget. Ini kalau ini pakai pork ya, jadi hati-hati juga di sini. Dan menariknya di McD ini nggak bisa pakai cash, harus pakai WeChat, Weixin. Jadi susah ya kalau di China itu kalau nggak bisa pakai nggak bisa pakai cash. Nah, inilah era digital. Kalau kita ini kampungan, jadi masalahnya juga kita susah buat daftar Alipay atau Weixin ya kalau sebagai orang asing. Tapi intinya tadi dibantuin pakai WeChatnya mereka, dibeliin, terus kita bayar cash. Nah, itulah. Jadi kita cobain makanannya. Ini Big Mac sama chicken nugget 4. Total 88.000, mahal nih. Tapi nggak apa, kita cobain McD. Ini ada sausnya tuh sambal garlic. Nuggetnya agak kurang. Berikutnya nugget. Ini mirip nugget Indo yang zaman dulu. Nugget yang sekarang kan udah lebih enak, jadi ini agak kurang ya. Nah, terakhir kita cobain burgernya. Lumayan. Lebih standar lah, di Indo juga gini rasanya. Jadi overall harganya lebih mahal daripada di Indonesia dengan rasa yang kurang lebih sama. Mendingan makan di Malaysia, McD. Wah. Ini kita masuk ke metro station lagi ya, beli lagi 4 kue. Kita balik. Masuk sekarang. Lihat ya, ramai. Ini kebetulan pusatnya soalnya. Ini kita udah sampai di Tailu, Dayu Road tulisannya. Nah, jadi kita bakal stay di sini. Ini kita lihat Kunming saat malam sekilas saja ya. Kita ada di UIC, ya inilah UILU. Istilahnya jalan nomor 51. Ini sebenarnya tempat belanja shopping buat malam-malam, katanya bagus. Apple Store here. Nah, ini di Wang Fucing, meskipun terkenal di Beijing, tapi di Kunming juga ada. Kalau di sini tuh apa yang kayak gini nih? Lihat ya. Kalau diperhatiin di sini betul-betul hampir nggak ada foreigners, nggak ada orang asing, jarang banget. Ini kita temenin sama teman kita dari Filipina. Ini bioskop di China ya, jadi katanya memang banyak yang disensor di China, tapi ternyata masih ada nih. Tuh Indiana Jones, Flash, bahkan ini Elemental kita nonton.
Cuma katanya jumlah yang tayang di China itu makin lama makin sedikit, censorshipnya makin ketat. Yang ditayangin pun itu biasanya juga banyak yang di-cut. Malam-malam, bukan weekend. Tapi bisa dilihat ya, ramai sekali. Nah, inilah walking streetnya. Di China, di square itu suka banyak patung begini. Nah, ini yang di Kunming ya. Selain kota Eternal Spring, jadi kenal sebagai kota bunga ya Kunming. Banyak bunga karena bunga tumbuh di semua tempat di Kunming. Nih. Jadi ada Carrefour juga di sini. Ini jadi dari tadi tuh Nanping Pedestrian Street yang paling rame. Padahal ini bukan weekend. Di sini juga ada Food Street. Jadi inilah Nanping Road. Tempat yang ramai sampai jam 11 pun masih banyak yang buka. Yaudah kita pulang. Sampai jumpa besok kita keliling Kunming lagi. Ikuti terus Bang Jago. Sampai jumpa.